Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah ila yaumil qiyamati wa ba'd. Melanjutkan bahasan kita terkait dengan kekuatan kecerdasan yang ada pada diri manusia, dan kita masih berfokus pada kecerdasan yang ada pada jiwa, di mana di antara kecerdasan yang dimiliki oleh jiwa manusia adalah kecerdasan akal fikiran. Dan akal fikiran itu di dalam Al-Quran dan Al-Hadis selalu dikaitkan dengan jantung, qalbun. Disebutkan qalbun yang kalau bahasa Indonesianya itu benar, itu jantung, bukan hati. Sehingga menerjemahkan kata qalbun dengan kata hati, itu adalah penerjemahan yang salah. Dan kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris, qalbun itu heart, H-E-A-R-T, heart. Nah, inilah qalbun, tempat beradanya nyawa manusia. Jadi, di manakah nyawa manusia melekat? Maka jawabnya di dalam jantung. Kemudian nyawa itu menguasai seluruh tubuh, berpusat pada jantung. Nah, berbicara tentang nyawa, maka nyawa itu bahasa Indonesianya ada banyak. Ada sukma, ada jiwa, ada batin, dan masih banyak lagi penyebutan yang lainnya. Tapi itu semua penyebutan untuk suatu kehidupan yang bahasa Arabnya disebut dengan ruh atau rah, yang juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, dari sini kita melihat bagaimana di dalam jiwa manusia ada suatu kecerdasan yang disebut dengan akal fikiran. Akal fikiran inilah yang memimpin otak. Jadi otak itu di bawah kendali akal fikiran. Sehingga orang gila itu adalah orang yang gagal akal fikirannya. Tapi otaknya utuh, otaknya bekerja. Bekerja dipimpin oleh naluri. Sehingga kita lihat bagaimana orang gila itu tetap makan, tetap minum untuk bertahan hidup. Tapi dia tidak mampu berpikir. Dia lost dalam hal berpikir. Kenapa? Karena akal fikirannya tidak bekerja. Nah, dari sini pengertian yang seperti ini yang harus kita perhatikan. Karena di sini letaknya, keharusan kita dalam memahami. Harus menjadi mindset kita, menjadi paradigma kita, bahwa otak itu tidak berdiri sendiri. Otak itu sama dengan telinga, sama dengan mata, sama dengan lidah, dan seterusnya. Semua itu adalah organ tubuh. Dia itu di bawah kendali akal fikiran. Akal fikiran inilah yang memimpin sekujur tubuh. Nah, oleh karena itu, kita ingin membahas lebih lanjut dari hadis yang sahih. Kita perhatikan sebuah hadis yang sahih dari seorang sahabat yang bernama An-Nu'man ibnu Bashir. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mubghatan." Bukankah di dalam tubuh itu ada mubghah, ada suatu daging yang bisa dikunyah,
Mudghah itu artinya daging yang bisa dikunyah. Artinya daging yang sangat lembut sekali. Idza saluhat, saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini baik, baiklah sekujur tubuh. Artinya dialah yang memimpin. Dialah rajanya, dialah ratu penentu dari tubuh manusia. Kalau segumpal daging ini baik sekujur tubuh. Karena dia yang memimpin. Kalau dia buruk, buruklah sekujur tubuh. Karena dia yang memimpin. Nah, kita lihat bahwa yang dimaksud itu apa? Bukan hati. Maka kita lanjutkan bahasan hadis ini. Ala wahiyal qalbu. Tidak lain segumpal daging yang dimaksudkan itu adalah al-qalbu. Jantung. Heart. Sehingga kalau kita ingin menerjemahkannya dengan benar, al-qalbu itu jantung. Dan kita mulai berakhir dari menerjemahkannya sebagai hati. Karena itu penerjemahan yang salah. Harus kita ubah kesalahan kita. Karena jantung itu sangat berpengaruh terhadap pendidikan manusia. Satu contoh. Bagaimana seseorang itu jika dia berbuat baik, jantungnya tenang. Jika dia berbuat buruk, jantungnya deg-degan, gemetaran. Seseorang kalau berbuat kebenaran, dia melakukan sesuatu yang benar, jantungnya tenang. Di saat dia melakukan sesuatu yang salah, jantungnya deg-degan, gemetaran. Begitu pula di saat seseorang berbuat sesuatu yang bermanfaat, jantungnya tenang. Namun di saat dia melakukan sesuatu yang berbahaya, maka apa yang terjadi? Jantungnya deg-degan, gemetaran. Bukan hati. Hati itu tidak ada pengaruhnya terhadap pendidikan manusia. Oleh karena itu, kita harus ubah ini. Karena jantunglah sebagai penentu keadaan tubuh manusia. Dialah yang mengatur seluruh tubuh manusia. Kenapa? Jawabnya, karena pada jantung itu berpusatnya nyawa. Berpusatnya ruh sebagai inti kehidupan manusia. Inilah yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam.